Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Lelembut memang ada, tak terlihat. Namun, apa jadinya jika lelembut menjelma jadi seorang wanita cantik? Pada video kali ini saya akan menceritakan film horor Malaysia dengan judul Paku Pontianak. Film ini dirilis pada tahun 2013 dengan disutradarai oleh Ismail Bob Hasim dan dibintangi antara lain oleh Ukasha Senros sebagai pemeran yang memainkan tokoh Melati. Lantas seperti apa kisahnya? Dan gini ceritanya. Pada awal kisah diperlihatkan sosok Pontianak terbang ke sana kemari. Nampak ada seorang pria berusaha untuk mendekatinya. Ketika Pontianak itu lengah, pria itu menghampirinya, mengeluarkan sebuah paku yang dibasuh dengan air yang telah dibacakan doa, kemudian mencoba menancapkan paku itu ke Pontianak. Pontianak membalikan badan dan menepis pria itu. Paku yang ia pegang melesat dan mengenai tangan pria itu. Kemudian dengan cepat mencabutnya kembali lalu mengarahkan ke Pontianak. Kali ini ia berhasil. Pria itu tewas di tempat. Seorang pria bernama Adam tengah melajukan mobilnya. Adam hendak menyetel radio mobilnya. Karena tak konsen, ia menabrak seorang wanita yang melintas di depan mobil Adam. Adam kemudian membawanya ke rumah. Adik Adam menanyakan, orang ketabrak bukannya dilarikan ke rumah sakit malah dibawa pulang. Adam menjawab, ia melakukan itu karena Adam takut malah jadi buntut permasalahan yang rumit. Dan ibu Adam bertanya, tidak baik ada wanita bermalaman di sini. Apa kata tetangga nanti? Adam berpikir bahwa ia bertanggung jawab atas insiden itu. Dan setelah sadar, Adam akan segera mengantarnya pulang. Setelah wanita itu sadar, ia bingung. Mau diantar pulang, pulang kemana? Ia tak punya siapa-siapa. Yang ia tahu hanya namanya, yakni Melati. Sri adalah wanita yang sangat mencintai Adam. Ia sering datang ke rumah untuk makan bersama keluarga Adam. Sri merasa kehadiran Melati di rumah Adam akan menyisihkan dirinya terhadap Adam. Adam pernah memergoki Melati menari saat sendirian di rumah. Adik Adam pun juga pernah. Suatu malam saat ia ke dapur, ia melihat seorang wanita menari dalam temaram. Ia kemudian mendekat dan menyebut nama Melati. Ketika ia menepuk pundaknya, wanita itu membalikan muka. Wajahnya sangatlah seram. Adik Adam kemudian histeris. Tiba-tiba suaminya menepuk pundaknya lantas menyalakan lampu. Ketika ia melihatnya kembali, sosok seram itu sudah tidak ada. Bahkan tidak ada siapa-siapa di sana. Sejak kejadian itu, adik Adam mulai merasa takut terhadap Melati. Sri coba melakukan jalan hitam untuk mencelakai Melati. Adam rupanya telah jatuh hati kepada Melati. Selain itu, karena banyak omongan tetangga dan rasa bersalah Adam, Melati di sini juga karena aku yang menabraknya. Akhirnya Adam menikah dengan Melati. Setelah menikah, Adam dan Melati hendak pindah rumah. Tiba-tiba datang Pak Saleh. Pak Saleh merasakan ada yang aneh dengan istri Adam. Selepas Adam pergi, Pak Saleh mengatakan hal itu kepada Ibu Adam. Ibu Adam pun menyuruh Pak Saleh mengatakan hal itu kepada Adam langsung. Pak Saleh kemudian menemui Adam. Melati enggan mendekat kepada Pak Saleh. Adam menganggap bahwa Melati mungkin masih malu. Pak Saleh mengatakan kepada Adam, ada yang aneh dengan istri engkau. Kalau ada apa-apa yang aneh terhadap istrimu atau dirimu, secepatnya hubungi saya. Adam mengangguk heran. Suatu ketika Adam beserta Melati makan bersama di rumah ibu. Adam bermaksud untuk menanyai ibu. Ia menanyakan apa yang telah Pak Saleh katakan kepada ibu. Ibu menjawab, Pak Saleh membicarakan soal Melati. Istrimu seperti mempunyai kekuatan. Adam mengatakan, kekuatan? Sihir maksudnya? Ya, memang Melati telah diguna-guna oleh Sri karena ia tak suka kepadanya. Adam beranggapan bahwa Sri main dukun. Selepas pulang dari rumah ibu, Adam sebenarnya sering merasakan kejanggalan-kejanggalan tentang Melati.
Tapi dari semua kejanggalan-kejanggalan itu, Adam tak pernah mencurigai istrinya. Suatu ketika Ibu Adam mendapatkan telepon dari Pak Saleh. Pak Saleh ingin agar Ibu Adam dan juga Adam datang ke rumahnya. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi Adam jangan ajak istrinya. Karena itulah Adam tak mau datang ke rumah Pak Saleh. Suatu malam Sri mengendap-endap datang ke rumah Adam. Sri mengubur sebuah benda dari dukun di bawah rumah Adam. Gerak-gerik Sri ternyata dipergoki oleh kedatangan Pak Saleh, Ibu Adam, adik Adam dan suaminya. Pak Saleh mencoba menangkap Sri, namun Sri memberontak. Dan kemudian Pak Saleh menenangkan Sri yang berusaha membacok Pak Saleh dengan sebilah golok. Jeritan Sri membuat Adam terbangun. Adam keluar. Pak Saleh mengatakan kepada Adam, istrinya itu aneh, ia punya kekuatan. Kemudian Adam merasa kesal. Adam memarahi semua orang. Tolong, aku bersama istriku ingin hidup damai. Kalau memang tak suka istri saya ataupun hal lain, silahkan pergi dari sini. Jangan usik keluarga saya. Adam kesal dan kemudian masuk ke dalam rumah. Adam menangis seduh di balik pintu. Istrinya kemudian datang dengan perasaan sedih karena dirinya yang menyebabkan semua ini terjadi. Ketika Adam berpeluk membalikkan badan, dari luar Pak Saleh berteriak, "Adam, istrimu itu bukan manusia, ia adalah hantu. Kalau tak percaya, coba kau lihat, ada paku di lehernya." Adam kemudian meraba leher Melati. Ia benar-benar mencabut paku itu. Istrinya dalam haru sedih merasakan perasaan cinta Adam kepadanya, dan perlahan Melati berubah menjadi sosok Pontianak. Adam berlari keluar tanpa perkataan apapun dari Adam. Adam hanya terduduk sedih. Kemudian Pak Saleh menceritakan peristiwa tempo lalu. Melati sebelumnya adalah manusia. Ia meninggal saat melahirkan. Karena suaminya sangat cinta dirinya, sang suami memerintahkan Bapak Adam untuk mengubah Melati yang sudah jadi hantu kembali dalam wujud manusia. Akhirnya cerita ini pun ditutup dengan kepergian sosok Pontianak. Pontianak pergi dengan tangis darah. Sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor Malaysia dengan judul Paku Pontianak. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. See you next time.